This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Hadi dan tentang kasepuhan yang ada di Semarang. Jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai. Mari kita naik, kita ke rumahnya Mbah Untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mbah, apakah ini benar rumahnya Mbah Untung? Oh ya, betul. Dari mana Mas? Ini dari wartawan Mbah. Oh gitu. Iya. Iya Mas, terima masuk Mas. Boleh saya pinarak Mbah? Boleh Mas. Iya. Silakan Mas. Ya Mas, kalau gitu saya tak salin dulu Mas ya. Oh iya iya. Silahkan Mbah. Terus ini Mbah, saya mau bertanya lagi Mbah, agak cerewet lagi. Nggak apa-apa ya Mbah ya? Nggak apa-apa Mas. Iya. Ini Mbah ini kan kasepuhan dari Semarang yang sudah melalang buana dan sudah terkenal di mana-mana. Ini saya akan lebih kepengen tahu tentang Mbah Untung itu untuk badan hukum, untuk pemerintahan itu Mbah Untung itu kira-kira ada pengakuan dari pemerintah, terus ada sertifikat untuk izin di padepokan atau di kasepuhan Mbah. Iya Mbah. Iya Mas Edi, nggak apa-apa Mas Edi, itu memang perlu ditanyakan itu. Jadi bukan hanya kepada Mbak Untung saja tanya seperti itu, tapi silakan yang lain juga harus ditanya Mas Edi. Kalau dengan pas wawancara boleh. Jadi seperti umpamanya punya label tabib, kayak gitu Mas Edi. Gitu. Ada sertifikatnya nanti. Mbak Untung juga ada punya itu. sertifikat tabib. Jadi nanti Mas Edi tak tunjukkan itu sertifikat tabib. Jadi boleh memakai tabib Untung gitu kan. Kalau mau dipakai boleh karena ada sertifikatnya Mas Edi. Kemudian ada lagi dari Batra, jadi pengobatan tentang bekam, tentang ada Mas Edi. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Tadi untuk sertifikat bekam. Bekam. Terus yang kedua ini apa Mbah? Yang tabib itu tadi. Yang tabib. Tabib ada. Yang kedua tabib. Kemudian juga ada namanya ikatan paranormal Indonesia. Itu ada sertifikat. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu. Luar biasa sekali. Itu Ternyata di dalamnya banyak. tenaga penyembuh Mas Edi. Ya, kemudian ada lagi tentang ada lagi. Ada tentang bedah buku. Keempat ini ya. Keempat. Bedah buku. Bagaimana sebetulnya tubuh manusia itu diambil dari titik-titiknya. Kemudian herbalnya harus apa? Itu ada. Jadi nggak bisa sembarangan orang menjelaskan tentang herbal. Umpama nih di luaran sana Mas Edi. Betul ya. Ini pusing. Oh dikasih aja daun pepaya. Ini berapa kilo daun pepaya itu? Nanti kan malah mencret. Tapi ada ukurannya Mas Edi. Ya, jadi kalau kita memang sekolah di herbal itu ada ukurannya, nggak boleh sembarangan menjelaskan tentang oh ini diumbi ini daun pepaya. Jangan. Ukurannya. Jadi gitulah gunanya kita ikut pendidikan atau ikut pelajaran yang namanya sertifikasi. Ya, saya potong sedikit ya Pak ya. Saya potong sedikit. Mbah Untung ini sudah menerangkan keempat sertifikatnya. Iya. Ada lagi Mbah? Ada. Ya Allah, banyak banget Mbah. Iya Mas Edi. Luar Jadi biasa sekali. di Indonesia ini banyak perkumpulan Mas Edi. Banyak perkumpulan, kemudian yang sudah bersertifikat semua. Akhirnya kita gabung di sana sama teman-teman yang ada di Indonesia ini. Akhirnya kita saling kenal. Dan kebanyakan perkumpulan ini memang berbadan hukum. Oh, seperti itu. Berbadan hukum. Jadi cukup komplit ini sebenarnya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Resmi ya, Mbak? Resmi. Ya. Iya. Nah, untuk itu kalau Mas Edi wawancara ke sana, wawancara ke sini nggak apa-apa, ditanyakan aja itu kepada teman-teman itu. Kalau yang nggak ada berarti dia akan tidak legal lagi kan. Tidak legal ini kan memang membahayakan. Jadi bagaimana pelajaran bekam itu? Oh, harus bersih Mas Edi. Harus steril itu. Mangkoknya, jarumnya tidak boleh bersama-sama, harus dibuang.
Kemudian tenaga ahlinya harus pakai kaos tangan, tidak boleh mak-mak, apalagi sekarang musim pandemi, tidak betul, boleh Mbah. sembarangan. Kira-kira begitu Mas Adi. Ini saya sudah nyampe ke 5 sertifikatnya Mbah Untung. Iya. Mungkin semuanya sertifikat mungkin ada berapa Mbah? Semuanya keseluruhan Mbah? Ini sampai lupa Mas Adi. Oh sampai lupa. Nanti bisa lihat sendiri itu. Oh begitu. Ada di musola Mas Adi. iya. Kalau mau lihat nanti. Ini saya dan untuk biar pemirsa tahu, Iya. biar sekalian saya sharingkan ke teman-teman. Betul. Ini boleh diperlihatkan untuk Boleh. semua sertifikat itu, Mbah? Boleh Mas Adi. Boleh. Oh ya, Iya. alhamdulillah. Silakan. Oke. Terus ini saya mau tanya lagi, boleh ya, Mbah ya? Boleh. Oh ya, alhamdulillah kalau boleh, Mbah. Ini soalnya saya agak cerewet ini, Mbah. Oh, iya. Tanya-tanya terus ini, Mbah. Iya. Dengar-dengar dari masyarakat juga ini Mbah Untung itu punya gentong ajaib. Apa betul itu, Mbah, gentong ajaib? Kok bisa sebegitunya ajaibnya gitu? Iya Mas Adi. Ya. Ajaibnya di mana, Mbah? Wah, ajaibnya itu memang waktu itu memang nggak ada yang kuat ngangkat itu awal-awal dari cerita gendong itu. Kemudian yang punya itu kan guru besar kita juga. Itu hanya satu murid yang dipercaya. Coba kue gowonen atau bahasa Indonesianya, coba kamu bawa itu, kuat enggak? Seperti Nah, itu. setelah itu kita coba Mas Adi, kita coba, kita bawa, ternyata diberi dengan airnya sekalian Mas Adi. Airnya konon saya tanya dengan guru itu, airnya dari mana ini? Dari sumber-sumber yang perwalian yang ada di Indonesia ini yang diambil. Jadi dijadikan satu, ditaruh di dalam gentong itu untuk nolong orang. Seperti itu. Istilahnya air itu air petuah lah ya, kayak petuah, di ya. Demak itu juga ada air yang di dalam masjid itu kita ambil. Nah sampai sekarang juga sudah kita lakukan untuk berkelanjutan gentong ajaib ini terus. Kita setiap hari-hari tertentu kita silaturahmi atau ziarah, kita bawa pulang air tersebut. Jadi sudah dapat doa dari beliau-beliau yang hadir, sekalian kita doakan juga untuk umat yang hadir ke sini Mas Adi. Oh, Kira-kira seperti itu. gentongnya. Iya. Nanti bisa lihat gentongnya di Oh depan. ya. Saya nanti bisa melihat gentongnya. Letaknya di mana, Mbah? Di depan. Oh, di Nanti, depan. Nah, di Oh, depan di nanti ya. bisa dilihat. Bisa dilihat sekarang, Mbah? Oh, bisa. Ya. Oke. Oke, nanti. Jauh, Mbah, tempatnya, Mbah? Di depan Mas Adi. Oh, cuma di depan sini, Mbah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ya, Mbah ya? Ya, jadi gendong ini memang kadang-kadang ini sering air penuh sendiri Mas Adi. Oh, Iya. seperti itu. Jadi kalau dirasakan memang beda. Iya. Beda. Bisa diambil gambarnya, Mbah? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Oh, seperti ini. Iya. Iya. jadi ini biasa diambil airnya di samping untuk wudhu, untuk orang yang kena surupan dan sebagainya, ambil dari air ini. Iya. Ini memang apa? Gentong wingit ya, Mbah? Betul ya. Betul. Iya. Ini jangan dibuat sembarangan Mas Adi. Oh, Karena seperti airnya itu ya, air khusus ini. Iya. Oke, Mbah, mari Iya. kita masuk lagi. Iya, Mbah. Terima kasih sudah dikasih tahu tentang gentong ini ya, Mbah ya. Sama-sama Mas Adi, sama-sama. Wah, waktu saya melihat gentong tadi, perasaan saya itu wah gimana gitu, Mbah. Jadi merasa senang juga agak takut, Mbah. Seperti itu, Mbah. Itu apa ada kekuatan khusus, Mbah? Iya Mas, jadi gentong itu memang kita dipesan oleh para guru atau para sesepuh itu tidak boleh untuk sembarangan. Iya. Baik gentongnya maupun airnya. Memang Iya. air-air itu yang diambil dari tempat-tempat para wali itu memang sudah didoakan di tempat-tempat tertentu itu Mas Adi. Seperti itu. Baik oleh kiai yang hadir sana atau jamaah itu kita ambil, kita bawa pulang lah. Kadang pakai itu kendi, pakai jeligen, kita campur dari berbagai macam air sumber yang ada seperti di itu. Pulau Jawa ini Mas Adi. Oh iya. Ini saya mau tanya lagi, Mbah. Ya. Itu untuk kegunaan air yang di dalam gentong tadi itu kira-kira buat penyakit apa aja, Mbah? Bisa diterangkan, Mbah? Sudah ya, bisa.
Jadi selama ini sudah kita coba. Jadi ada yang berpenyakit kesurupan, ada yang gila, ada yang depresi. Itu tak suruh wudhu dulu Mas Adi di sana. Wudhu dulu di sana. Wudhu ya, terus kepalanya di piok-piok gitu ya. Istilah ilmiahnya ben adem, ben anyep gitu kan. Iya, betul. Kemudian nanti kita masukkan ke musola kita. Di sana nanti kita pejang atau istilahnya kita rajah atau kita istilahnya berikan spirit. Oh iya. Oh iya, tadi Mbak Untung menyebut musola. Musolanya sebelah mana, Oh, Pak? di depan nanti ada itu. Oh, di depan sana. Nah, di depan. Nah, ini Oh, Tuh, nanti. sana. Iya, iya. Oh, pintunya yang itu ya, Pak? yang iya dari depan itu. Oh, Tuh, yang nih. sebelahnya kaca itu ya, Betul, Pak? betul. Ya, ya. Iya, iya. Jadi ada musolanya juga ya, Ya. tempatnya Mbah Untung ini. Betul, ada musola. Itu nanti saudara-saudara kita yang depresi atau yang punya masalah-masalah baik perusahaannya, baik masalah apalah kedinasan dan sebagainya, kita wejang di sana Mas Adi. Oh, seperti itu. Kita wejang di sana supaya dingin hatinya, Iya. lega dadanya, kemudian pulang sudah merasa enak gitu Mas Adi. Oh, seperti Ya. itu ya, Mbak ya. Iya. Jadi gini Mbah, saya perkenalkan, saya Mas Hadi dari wartawan. Nah, itu pusatnya di Cianjur yang dimotori oleh Bapak Asep. Ini saya mendapatkan tugas untuk di wilayah Jawa Tengah ini. Tentunya pada hari ini saya akan berkunjung ke Mbah Untung ini, bertanya-tanya belajar dari mana sih Mbah Untung ini, dan sejak tahun berapa itu, Iya. Mbah, kalau boleh tahu Mbah. Terima kasih Mas Adi. Boleh. Iya Mbah. Jadi tahun 1986 ya. Saya belajar di Gunung Slamet gitu. Tahun 1986 ya Mbak. Itu di puncaknya Gunung Slamet. Di puncak namanya Gunung Desa Slamet. Pulosari ya. Iya. Guru besar saya namanya Ki Gede Trunojoyo. Oh, Ki Gede Trunojoyo. Itu kalau boleh tahu Gunung Slamet itu masih Jawa Tengah ya, Mbak? Ya masih Jawa Tengah. Jadi dari arah Pemalang kita dari arah naik ke Pemalang. Moga ya. Kemudian ke Gunung Sari. Di puncaknya Gunung Slamet. Mungkin kira-kira ya berapa jam lagi sampai ke puncaknya. Nah, padepokan beliau adalah di pundak ya, di pundak Gunung Slamet. Pundaknya Gunung Slamet. Betul. Oh, luar biasa sekali ya, Mbak ya. Ya betul. Jadi setelah belajar kita kurang lebih di sana 4 tahun, baru diberikan amanah secara resmi untuk buka di Kodia Semarang maksudnya, Jawa Tengah ini. Iya. Kira-kira begitu. Nanti kemudian kita di sini di Kota Semarang ini mulai kita ngajar adik-adik kita yang ada di Semarang ini, baik yang di pondok pesantren maupun di SD, SMP, SMA, kemudian umum waktu itu Mas Adi. Iya. Jadi basicnya memang dari ilmu tenaga dalam pencak silat itu, pernapasan murni Mas Adi. Iya. Jadi murni pernapasan pencak silat itu dasarnya itu. Begitu ya, Mbak. Nah, begitu Mas Adi kira-kira. Kembali ke Gunung Slamet tadi, Mbak. Iya. Itu setelah selesai dari Gunung Slamet itu, dari awal tahun 1986 itu sampai 1000 berapa, Mbak? Iya, jadi tahun 1986 kemudian 87, 88, 89, tahun 90 itu baru diberikan semacam kepercayaan lah ya. Oh, Jadi- gitu. Jadi nggak begitu mudah langsung belajar, langsung dapat kepercayaan untuk ngajar, nggak begitu. Jadi mempelajari dulu, kemudian segala macam lah ada di gunung itu, baru disuruh turun dari gunung itu supaya menolong orang-orang yang ada di dunia ini. Oh, seperti itu. Itu jadi mulailah tahun 90-an Mas. Itu mulai kita berkelana ya, atau berkelana sambil nolong-nolong orang. Oh, begitu. Ya, seperti di Jakarta kita pernah di sana
buka di Senen, Mm-mm. di Bandung juga di Cicahem, pernah buka di sana. Kemudian kita juga ke Papua juga pernah, kita buka di Papua. Luar biasa ya Mbah. Kemudian di Denpasar Mas Adi, di Di Bali. Ya, Iya. nah kita buka di sana. Mm-mm. Termasuk di kota-kota yang ada di Jawa Tengah ini, di Pemalang, Seperti itu. di Pasar Pagi, kemudian Iya. di Batang, di Comal. Jadi sekalian kita ngobatin orang, kita buka di daerah sana, sekalian kita membuka pencak silatnya itu Mas Adi. Oh, seperti Jadi itu ya pencak Pak. silat Prabasari itu dikembangkan melalui berkelana itu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi adik-adik kita yang di luaran sana mungkin kalau pas mendengar saya cerita ini mungkin banyak yang sudah tahu. Jadi ada adik-adik yang belajar di Semarang, kuliahnya mamanya di AMNI, ada yang kuliah di Undip, kemudian beliau anak-anak adik-adik kita ini kemudian sudah selesai kuliahnya, dia buka di daerahnya masing-masing. Makanya ilmu tenaga dalam Prabasa ini cepat berkembang karena dibawa oleh adik-adik kita yang sekolah dan kuliah di kota Semarang ini. Jadi Seperti itu ya Pak. seperti itu ya. Takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang paling indah. Darimu kutemukan hidupku. Sudah ganti pakaian Mbah? Wah iya Mas, sudah. Salin ini Mas. Iya Mbah. Awal cinta Ini sejati. alhamdulillah saya tadi ketemu untuk rumahnya Mbah Untung, karena dari masyarakat sini saya tanya-tanya untuk jalan ke Tilang Asri E292 Semarang. Alhamdulillah masyarakat sini sudah banyak yang tahu. Terus saya menuju ke tempatnya Mbah Untung ini Mbah. Saya kesini dalam rangka silaturahim satu Mbah. Amin. Untuk yang keduanya saya mau bertanya-tanya ini tentang Mbah Untung. Mbah Untung ini selaku kasepuhan yang ada di Semarang ini, dengar-dengar Mbah Untung itu sudah kondang di mana-mana, dan alhamdulillah para pasien sudah cocok dan kembali lagi ke tempat Mbah gitu Mbah. Iya. Silakan Mas. Itu apa benar itu untuk masyarakat daerah sini sama luar kota itu pada berkunjung ke tempat Mbah Untung itu Mbah? Iya Mas. Terima kasih Mas Hadi yang sudah jauh-jauh datang ke padepokan saya, Amin. Bengkel Rogo Jiwo. Amin. Jadi Bengkel Rogo Jiwo memang kita buka untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Gitu ya Mbak? Iya. Jadi memang kita mendirikan bengkel Rogo Jiwo itu bengkelnya manusia. Rogo itu raga, jiwa gitu ya, itu Mbak, ya? jiwa. Jadi raganya bisa kita kasih herbal, bisa kita kasih air putih, bisa kita bekam juga Mas Hadi. Saya dengar-dengar Mbah Untung ini juga mempunyai bermacam-macam peninggalan sejarah. Itu apa benar Mbah Untung? Iya Mas, jadi memang itu ada ya, seperti pedang, seperti batu, Iya. baik yang sudah kita gosok maupun yang belum. Iya. Juga ada juga yang pusaka yang lain Mas, ada. Kita simpan. Itu nanti kalau memang ada saudara-saudara kita yang butuh ya kita kasihkan. Iya. Itu kira-kira untuk fungsi itu sendiri itu apa Mbah? Ya. Apa untuk kekuatan
atau untuk wasilah atau untuk gimana, Mbak? Ya istilahnya untuk wasilah. Jadi ada kan istilah, oh kalau batu giok itu di badan bisa menjadi dingin. Oh, seperti itu. Secara ilmiah memang benar ya. Seperti ini kan, ini batu giok. Iya. Ini memang benar, dipegang ya dingin. Jadi kalau ada orang sakit panas, katakan coba dipakaikan gitu. Karena ini pegang dingin, gitu kan. Iya. Kemudian nanti ada istilah rumah yang selalu diganggu oleh lembut. Ini ada rahasianya bagaimana supaya dia jangan mendekat. Di samping memang doa, ada istilahnya menjaganya itu. Jadi semua memang ini semua dari Allah, memang ada rumus-rumusnya yang tidak digali oleh saudara-saudara kita. Bagaimana untuk memagari ini, bagaimana untuk mencegah ini, bagaimana supaya kalau kerja itu disenangi oleh pimpinan, itu ada doanya sebenarnya. Ada doanya yang belum digali oleh saudara-saudara kita. Mbah Untung ini juga untuk melestarikan budaya. Mbah Untung ini juga memelihara budaya kita agar tidak lenyap begitu saja, teman-teman. Seperti itu. Mungkin dalam perbincangan kali ini mungkin saya sudah cukup ya, Mbah ya. Cukup puas dengan keterangan Mbah Untung pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Mbah Untung lancar ya, Mbah ya. Amin. Amin. Terus ini saya sekalian pamit, Mbah, karena saya sudah merasa puas dengan jawaban Mbah Untung. Semuanya sudah dikeluarkan semua dan merepotkan Mbah Untung. Saya terima kasih banyak. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pemirsa yang ada di seluruh Nusantara ini, Mbah. Baik, terima kasih Mas Hadi. Iya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hadi yang sudah jauh-jauh sama-sama, amin, sampai ke padepokan saya Bengkel Rogojiwo. Mudah-mudahan Mas Hadi beserta teman-teman wartawan, juga keluarganya Mas Hadi, anaknya, ya keluarganya semua diberi sehat, diberi rezeki yang berlimpah. Juga kepada teman-teman Mas Hadi yang wartawan yang di luar sana, semoga diberi keselamatan dalam menjalankan tugasnya Mas Hadi. Kan begitu. Juga untuk masyarakat yang ada di luar sana, mudah-mudahan selalu diberi sehat, ya, selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi Wasa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan menyebutnya apa. Dapat rezeki terus menerus tanpa henti, seperti ya. Air mengalir. Betul Mas Hadi. Iya. Jadi amin. Terutama memang jaga kesehatan di musim-musim yang seperti ini. Iya. Selalu banyak minum air hangat. Oh begitu ya. Selalu minum air hangat, air degan yang direbus. Nanti di badan bisa sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Hadi. Terima kasih pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Mas Hadi. Oke teman-teman, itu tadi kita berbincang-bincang dengan Mbah Untung Kasepuhan dari Semarang. Jangan lupa bila suka dengan acara ini silahkan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, dan jangan lupa dibagikan. Oke, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.